Terima kasih, masih bersama Pak Fahrul Razi. Pak Fahrul, tadi sempat disinggung bahwa lebih banyak ulama kita yang memiliki akhlak yang bagus, lalu ceramah agamanya yang sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin ya. Nah, bagaimana langkah dari Kementerian Agama supaya ini bisa seragam untuk semua ulama nih Pak? Gini ya, saya tetap ada pengalaman saya sedikit. Setelah menjadi Menteri Agama, saya ada berkeliling beberapa negara di Islam di Timur Tengah. Beberapa masjid saya lihat hampir semua yang saya datangi lah ya, itu penceramahnya membaca ceramahnya, bahan ceramahnya. Kemudian saya pernah coba tes di sebuah negara Islam yang kebetulan di situ ada beberapa imam kita, imam dari Indonesia. Saya tanya, Anda imam di sini? Ya. Khotib di sini, penceramah di sini? Ya, Pak. Ya. Saya bilang, kemudian kalau ada apa topik-topik yang Anda angkat setiap sholat Jumat, misalnya saya bilang. Oh, sudah ada, Pak. Disebarkan dari pemerintah, saya tinggal baca. Oh, gitu. Kemudian saya nanti malam ada acara di kedutaan. Boleh nggak Anda datang ke sana memberikan tausiah? Nggak boleh, Pak. Saya hanya boleh di masjid ini saja. Saya lihat begitu ketatnya di negara-negara Islam Timur Tengah sekarang, di beberapa negara yang saya kunjungi itu ya, saya mengatakan dalam hati, kita tidak akan terapkan seperti ini di Indonesia. Di Indonesia tetap semua penceramah boleh ngomong, tidak usah pakai dikasih tag oleh pemerintah. Tapi ada langkah-langkah kita dalam upaya mengeluarkan wawasan dia. Nah, itulah yang kami sebut kemudian menambah penguatan wawasan penceramah beragama. Nah, sebelum lanjut ke sana Pak Menteri, saya ingin tanya, kenapa di negara-negara Arab ceramah agamanya itu begitu ketat dan dibatasi pemerintah? Ada ketakutan seperti apa tuh Pak? Takutan, karena memang takut muncul kelompok-kelompok ekstrim yang akan memprovok masyarakat untuk bersikap ekstrim pula. Nah, kembali saya lanjutkan, di Indonesia kita tidak punya pemikiran seperti itu. Apa yang kita lakukan? Memperluas wawasan penceramah itu. Sehingga itulah yang kemudian di Kementerian Agama kita sebut dengan penguatan wawasan penceramah beragama. Dan itu kemudian menyebar menjadi penceramah bersertifikat. Nah, sekarang sudah meskipun ditentang, tapi kami tahu sekali bahwa itu sangat manfaat. Kami lakukan dalam akhir bulan ini, harapan kami sudah ada 8.200 orang yang telah melewati mendapat pembekalan tentang peluasan wawasan penceramah beragama itu. Dan mudah-mudahan dengan wawasan yang lebih luas ini, mereka akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pesan-pesan agamanya. Itu yang kami lakukan. Dan saya yakin juga pemerintah tidak akan pernah punya niat untuk, selain Kementerian Agama juga, untuk membatasi orang, pokoknya kalau kalian ngomong harus dengan teks dari pemerintah, enggak. Kita tidak itu, tetapi kita perluaskan wawasannya. Di dalam perluasan wawasan itu ada tentang kebinekaan, ada juga tentang ekstremisme, ada juga tentang ketahanan nasional dan sebagainya. Mudah-mudahan akan membuat mereka lebih wawas gitulah dalam melakukan ceramah. Majelis Ulama Indonesia tidak setuju dengan program penceramah bersertifikat ini. Tetap Kementerian Agama jalan terus, Pak? Dan karena kembali kami sudah konsultasi, jadi kalau nggak bisa kemudian ada 1-2 orang mengatakan nggak setuju, kita selesai, enggak, kita juga nggak seperti itu. Tapi kita konsultasi dengan majelis ulama, majelis-majelis agama lain, konsultasi dengan ormas-ormas Islam, mereka umumnya mengatakan bagus sekali menambah wawasan, itu bagus sekali, kita lakukan. Ada 1-2 orang atau ada kelompok kecil yang nggak setuju, ya buat kita memang akan sulit untuk mendapatkan persetujuan semua orang yang ada akan susah. Gitu ya. Kami lihat sangat manfaat dan itu ternyata di lapangan betul sangat-sangat bagus. Saya coba wawancara berapa orang yang sudah diwawancara, wah udah bagus sekali Pak, betul-betul wawasan kita bertambah luas. Ya memang kemudian bergantung kepada penceramah masing-masing. Tapi saya yakin kalau wawasannya sudah ditambah menjadi lebih luas, insya Allah ilmu-ilmu agama, pesan-pesan agama yang dia sampaikan akan juga memperhatikan masalah-masalah yang saya sebut tadi, utamanya masalah kebinekaan kita, masalah NKRI, masalah Pancasila, masalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian masalah tentang konstitusi kita. Gitu. Itu ada kritik bahwa sertifikasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah mencegah ulama bersuara kritis
katakanlah mengkritik pemerintah soal ketidakadilan sosial, kasus korupsi. Ini bagaimana nih Pak Menteri? Enggak, silakan aja kritik, nggak ada kaitan sama itu kok. Itu untuk ceramah agama, supaya dalam memberikan pesan-pesan betul-betul menggunakan wawasan yang luas, betul-betul hati-hati, tidak asal ngomong saja. Karena pesan-pesan agama itu kalau disampaikan dengan cara yang salah kan akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik. Ya. Jadi nggak ada kaitan sama itu. Kalau mau kritik ya kritik aja. Dan saya kira tidak ada kritik apapun yang nanti ditanggapi. Saya sebagai menteri saya sudah paham sekali tentang pimpinan-pimpinan kita nih, Bapak Presiden khususnya. Semua kritik pasti beliau langsung bahas. Gimana ada kritik tentang ini, gimana sikap kita, ini ada yang perlu dibenahi. Kalau ada yang perlu dibenahi, dibenahi. Tidak ada kritik yang itu apa itu didiamkan, enggak. Tetapi tentu saja kritik yang membangun, kritik yang betul-betul objektif pasti akan ditanggapi dengan sangat baik. Contohnya saja lah pada saat Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan berapa kali terjadi perubahan redaksinya untuk betul-betul mewadahi masukan-masukan yang baik. Nggak ada lah kritik yang kemudian kita anggap sebagai hal yang menghambat itu. Silakan aja lah. Itu apakah semua ulama diwajibkan ikut, tapi kalau yang nggak ikut nggak apa-apa sebenarnya Pak? Nggak apa-apa. Dan nggak ada kita buat aturan yang ceramah hanya boleh yang punya sertifikat. Nggak ada. Silakan aja. Namanya menambah wawasan. Menurut saya sebetulnya semua orang juga berpikir kalau diberikan tambahan wawasannya, kenapa orang mesti menolak gitu. Namanya menambah wawasan kan menguntungkan begitu. Apalagi misalnya yang memberikan pembekalan juga termasuk Lemhanas. Wah, kalau Bapak untuk sekolah Lemhanas itu luar biasa sekali. Mungkin kalau di kita orang cuma jenderal-jenderal aja yang bisa sekolah Lemhanas itu kira-kira gitu ya. Atau kolonel senior lah. Padahal Lemhanas ikut memberikan pembekalan pada forum pembekalan kepada penceramah beragama itu. Luar biasa sekali dan sangat menguntungkan gitu ya. Ada nggak batasan bagi penceramah yang tidak ikut program sertifikat? Hal-hal yang tidak boleh dibahas saat ceramah mereka di rumah ibadah atau di luar itu? Tidak ada, kita berikan wawasan aja. Jadi mereka tidak perlu dikontrol? Tidak perlu. Dengan dikasih wawasan yang lebih luas, dia akan tahu mencoba bagaimana dia menyampaikan pesan-pesan agama itu secara baik. Ya, maksud saya mereka yang tidak ikut program sertifikat, Pak, itu kan tidak tahu yang seperti Pak Menteri sampaikan ya. Apakah mereka akan diawasi, dikontrol supaya? Yang kontrol masyarakat. Kalau ada kemudian yang ngomongnya ekstrim, pasti masyarakat juga merasa wah jangan diundang lagi gitulah. Karena memang kita tidak menginginkan gejolak seperti ini. Kita ingin ketenangan. Sehingga muncul beberapa, saya kebetulan juga pembina di ketua Dewan Pembina salah satu masjid besar juga. Mereka langsung bisa merumuskan sendiri. Saya tidak pernah mengatakan jangan undang si A, undang si B, enggak. Tapi kadang-kadang dia bilang mereka sendiri yang batasi, jangan situlah. Nanti jemaah kita nggak suka itu. Dia suka mengagitasi, memprovokasi. Mereka sudah bisa memfilter sendiri kok itu. Pak Farul, kita nanti akan bahas soal rencana haji dan umrah di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Apakah sudah ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi soal jadi tidaknya ibadah haji tahun depan? Dihadapkan dan batasan-batasan usia tadi, batasan usia, kemudian persyaratan masih aman COVID, itu jadi menjadi sangat kompleks begitu ya.